Semangat pagi saudara-saudara terkasih, kita bersyukur berjumpa lagi di pagi yang indah ini dalam saat teduh dengan Rehat edisi Rabu 12 Agustus 2020. Kita mohon tuntunan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya yang akan mengawali setiap langkah hidup dan kehidupan kita di pagi yang indah ini. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur diperjumpakan di pagi yang indah ini. Dan kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami. Sehingga kami mampu memahami, mengerti apa makna firman Tuhan. Untuk kami wujudkan dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Ya Tuhan, ampuni dosa dan keterbatasan kami. Lalu berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu timbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Ketika badai mengamuk, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, awal tahun 2020 kembali disambut oleh berbagai bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung yang melanda berbagai tempat di Nusantara ini. Suasana panik dan histeris, duka yang mendalam melingkupi sejumlah orang. Lalu di manakah Tuhan? Yesus dan murid-muridnya berada dalam perahu dan dalam waktu yang singkat, hari yang cerah berubah menjadi hari yang menakutkan dengan gelombang dan angin ribut. Kejadian yang mengerikan yang dalam bahasa Yunani yaitu seismos, yang juga berarti gempa bumi. Gelombang-gelombang besar disebut kaluptestai, keadaan yang benar-benar membahayakan. Yesus yang tertidur dibangunkan oleh murid-muridnya, lalu menghardik angin dan danau sehingga segera tenang. Pertanyaan, apakah Yesus yang sekarang beda dengan Yesus yang dahulu? Mengapa umat dibiarkan binasa oleh badai? Kisah ini bukan sekedar menuturkan fakta tentang Yesus yang menenangkan angin ribut dan gelora gelombang laut. Maknanya lebih dalam bahwa di mana ada Yesus, di situ ada ketenangan dan kedamaian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, badai dan angin apa yang sedang melanda kehidupan saudara sekarang ini? Mungkin badai kesedihan yang gelap dan menggentarkan, atau mungkin angin kemarahan yang panas dan hendak membakar, atau angin keraguan-raguan yang hendak mencabut akar-akar dan dasar iman. Ingatlah, mintalah pertolongan kepada Yesus, karena kehadirannya membawa damai dan ketentraman. Ketika badai mengamuk dalam hidup kita, jangan resah, tetapi berserahlah kepada Yesus, karena Yesus selalu ada bersamamu. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang selalu hadir dalam hidup dan kehidupan kami. Bahkan dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami, Tuhan selalu ada, menuntun, menolong, dan memeliharakan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Pagi yang indah ini,
Kami datang pasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu bahwa hanya Engkaulah yang mampu menuntun memeliharakan kami dalam perjalanan hidup dan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berikan kesehatan kepada kami, hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, sehingga kami mampu mengangkat segala tugas tanggung jawab pelayanan pekerjaan kami hari ini. Dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, membuahkan hasil yang baik. Karena Tuhan memberkati setiap pekerjaan, juang, karya, usaha-usaha, dan rencana-rencana kami. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu, dimanapun mereka berada, dalam berbagai tanggung jawab pelayanan pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan tetap jaga dan lindungi mereka. Persekutukan kami dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan ini Tuhan. Ajar kami untuk saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati Tuhan. Khususnya Kota Bontang yang kami cintai, kiranya tetap aman dan tentram. Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berperkara di dalamnya Tuhan. Kami serahkan hidup kami di masa new normal ini. Tuntun kami, arahkan kami Tuhan, sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran-Mu, mematuhi protokol-protokol kesehatan yang disampaikan kepada kami semua. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, ini harapan kami, ini sukacita kami, ini permohonan kami. Kiranya Tuhan, sendengkan telinga-Mu, dengarkan kami, ampuni dosa dan keterbatasan kami. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.